Saat ini kita akan membaca dan merenungkan bersama bagian firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, tibalah saat ini kami umat-Mu yang ada di rumah-Mu yang kudus ini, hendak membaca dan belajar bersama dari bagian firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dan berkuasa bagi masing-masing kami. Agar ketika kami membaca, kami merenungkan, kami dapat memahami dan mengerti firman itu. Dan firman itu jugalah yang akan kami jadikan suluh dan pedoman di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap sedia membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita terambil dalam Amsal 17, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi Amsal 17, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Amsal 17, ayat 1 sampai dengan ayat 17, berkata demikian. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman, daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah seorang adalah seperti mustika di mata yang memberinya, dan di mana juga yang memalingkan muka ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu kedudukan emas pada orang pengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Pengeluh adalah seperti muka jalan air, dan undurnya sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedangkan ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Aleichem. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur waktu dan kesempatan Tuhan beri bagi kita boleh ada di rumah gereja yang kudus ini. Dan saya bersyukur juga ketika melihat dalam peribadatan saat ini ada lumayan banyak anak-anak muda yang mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan tentu ketika orang-orang tua melihat hal ini, tentu orang bersyukur
karena masih bisa menyaksikan torang pe anak-anak cucu mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan itu menjadi kesukacitaan juga bagi torang sebagai orang tua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, dalam tema mingguan kita di sepanjang minggu ini adalah anak adalah mahkota. Kenapa Gereja Masa Injili di Minahasa mau memberikan tema ini untuk kita renungkan bersama di sepanjang minggu berjalan ini? Karena melihat realitas juga, tak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali anak-anak yang soalnya tidak kenal siapa itu Tuhan Yesus. Dorang hanya mengetahui, tetapi tidak kenal secara dalam. Makanya kita menyadari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, bagian firman ini juga menyoroti beberapa hal. Yang pertama menyoroti tentang kehidupan dengan keluarga. Dicatat dalam ayat 1, ayat 2 dan juga ayat 6. Kemudian menyoroti tentang orang yang berbuat jahat. Dicatat dalam ayat 4, 5, 8, 9, 11, ayat 13, 14 dan ayat 15. Dan ketiga menyoroti tentang orang yang bebal. Dicatat dalam ayat 7, 10, 12 dan ayat 16. Dan yang terakhir juga menyoroti tentang hubungan dengan sesama, yang sangat jelas dicatat dalam ayat 17. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di bagian pertama mengenai keluarga, pengamsal mau mengajarkan agar dari dalam keluarga itu hendaklah membangun ketentraman. Dari dalam keluarga hendak tercipta keakraban. Dari dalam keluarga itu hendaklah ada kedamaian. Dan bukan hanya mencari harta-harta, atau istilahnya orang berupaya mencari kebutuhan-kebutuhan pokok dalam keluarga, sehingga kita menyepelekan hal-hal yang saya sebutkan tadi, tentang keharmonisan, tentang kedamaian. Mungkin karena sibuk kerja, suami istri tidak ada mau baca cerita di rumah, apalagi kalau dua-dua kerja. Toh? Sehingga jelas dalam ayat 1 dikatakan begini, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman, daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Nah, sekerat roti ini artinya roti yang sudah terbagi-bagi untuk orang satu rumah makan. Tahu? Kalau orang pe bahasa sederhana begini, aduh, biar jotrek makan ubi, deng daun ubi, koncolo dabu-dabu, yang penting aman, damai, tentram di rumah, daripada kurang makan enak, tetapi tidak merasakan kesukacitaan, tidak membawa kedamaian. Iya toh? Yang paling orang sering dengar itu. Dan makan enak tarik, marnya tidak ada damai. Ada makan enak tarik, mar stres, pikir-pikir kurang dapat angka di koperasi untuk mau penuhi itu kebutuhan keluarga. Kemudian yang kedua dikatakan, seorang anak dalam rumah hendaklah mendatangkan sukacita. Anak itu menjadi kebanggaan orang tua. Bukan sebaliknya dikatakan di ayat 2, bukan sebaliknya anak itu mendatangkan malu. Nah, sebab mahkota orang tua adalah anak cucu. Dicatat dalam ayat yang ke-6. Nah, mahkota ini saudara-saudara adalah simbol kedaulatan, simbol kemuliaan, simbol kehormatan, lambang juga kebanggaan. Dan setiap orang yang ada di dunia ini pasti suka menerima mahkota itu. Artinya begini,
Ketika seorang menjadi pemimpin dalam satu komunitas, itu juga disebut adalah mahkota, pencapaian. Kemudian ketika seorang berhasil menjadi berkat, membawa pengaruh baik di tengah-tengah masyarakat, jemaat, atau dalam keluarga, itu juga disebut mahkota. Kemudian bahkan juga ketika hidup di dalam kesederhanaan, tetapi memiliki nama baik dan kehormatan, itu juga disebut mahkota. Dan semua kita, semua orang suka ada mahkota. Artinya semua orang suka ada kebanggaan, ada pencapaian, ada kehormatan. Makanya jelas di ayat 6 ini mengatakan bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Artinya anak-anak memberikan kesukacitaan, memberikan satu keharmonisan dalam keluarga. Dan kadangkala juga lengkali kurang anak-anak yang istilahnya orang jaka si bangga, Kang. Tuh, ketika baku dapa, ada teman-teman baku dapa, mungkin reuni atau baku dapa di mana, selama kote sejak SMA mungkin tong sudah baku dapa, Kang, yance. Misalnya seperti itu. So berapa tuh anak dong? Oh 3. Nyanak di sini kuat. Napa tuh? 1 di Jakarta, jadi pengacara. Tuh 1 sementara kuliah kedokteran di Universitas Indonesia. Tuh cak gampang kayak kamu Tuh, kalau orang di kampung biasa begitu. Kalau nggak nadang, tolek. Oh napa juga kita pe anak. Sementara ada kuliah ini. DP kakak yang bantu. Kebetulan ada DP kakak 2. So kerja. Dan itu jadi satu kebanggaan for orang. Mahkota yang terindah ketika anak memberikan kesukacitaan, memberikan kedamaian dalam kehidupan keluarga. Dan ini tidak mudah. Karena apa? Tidak lepas dari peran orang tua. Tanggung jawab besar orang tua mendidik, membimbing, mengarahkan kehidupan anak-anak kita. Nah kemudian saudara-saudara, pengajaran ini hendak mengungkapkan betapa pentingnya orang sebagai orang tua. Karena itu pengamsal mengatakan jangan menempuh jalan orang jahat. Karena orang jahat lebih memperhatikan hal-hal yang jahat. Dorang petelinga hanya diarahkan pada lidah yang mencelakakan. Sangat jelas dicatat dalam ayat yang keempat. Hidup hanya mencari dan melakukan kejahatan. Ayat 11. Dan cenderung melakukan berbagai cara, melakukan jahat dan curang. Dicatat dalam ayat 8. Kemudian membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Ayat 15. Suka bertengkar. Dicatat dalam ayat 14. Membalas kebaikan dengan kejahatan. Dicatat dalam ayat 13. Sehingga sahabat karib sekalipun itu dapat tercerai-berai. Dicatat dalam ayat 9. Nah inilah daftar yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Dan karena itu pengamsal mengingatkan ada pembalasan bagi mereka yang berbuat jahat. Sangat jelas dicatat dalam ayat 5. Orang-orang yang melakukan kejahatan tidak akan luput dari hukuman. Kemudian yang ketiga saudara-saudara mengenai orang bebal. Nah orang bebal suka mengucapkan hal-hal yang buruk. Ayat 7 mengatakan tidak mau menerima teguran atau sulit sekali mau tegur. Ayat 10. Kemudian melakukan hal yang bodoh. Dicatat dalam ayat 12. Apa yang ada pada orang bebal tidak berguna meskipun itu uang atau doi. Sebab ia tidak berhikmat dan tidak berakal budi. Ayat 16 mencatat. Tidak ada apa-apanya for dorang. Karena tidak memiliki hikmat dan akal budi. Kemudian yang keempat. Pengamsal mengajak agar membangun persahabatan dengan sesama. Membangun persahabatan dengan semua orang. Sangat jelas dicatat dalam ayat 17. Seorang sahabat yang baik menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi saudara dalam menghadapi setiap kesukaran dalam hidup. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari tema ini, anak adalah mahkota. Memberikan penekanan penting bagi kita. Sebagai orang tua. Tentu orang senang ketika orang pe anak semua sukses. Orang senang ketika orang pe anak semua berhasil. Entah itu dalam pendidikan, dalam keluarga ketika orang pe anak so berkeluarga,
atau juga dalam hal-hal yang lain, pencapaian-pencapaian. Semua orang tua suka sekali melihat anak seperti itu. Kita juga mengatakan seperti itu karena juga seorang bapak. Senang sekali ketika anak melakukan hal-hal yang ya orang rindukan sekali. Melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah dan ketetapan Tuhan. Memang ini nyandak gampang. Nyandak mudah tanggung jawab orang tua. Mendidik, mengarahkan anak. Iya toh? Siapa sini yang ada anak lebih dari 1, 2? Ada yang 3. Sedangkan 1 kita pikir orang harus kerja keras untuk mendidik bahkan mengarahkan anak itu. Yang paling pertama tentu katu, anak itu belajar dari orang tua. Dan ini yang harus orang sadari. Nyanda ada yang lain mau kasih belajar. Karena juga melihat realitas yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, ketika pandemi COVID-19, banyak anak-anak yang mungkin lebih banyak meluangkan waktu belajar di rumah daripada belajar di sekolah. Pendidikan formal yang pertama. Sedangkan pendidikan non formal ingat selalu ada di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tahu? Kalau mungkin kita dulu SD, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah alami. Kita SD 6:30 harus pergi karena jam 7 apel. Jam 1, 1:30 baru mau pulang. Makanya nyak heran kalau orang waktu SD 2 kali istirahat. Makanya selalu dia minta, "Mak, 2 kali doi jajan. Hari Senin mau ibadah, tambah 2 kali doi jajan, 2 kali istirahat." Mungkin orang pernah rasa, Kang. Tapi sekarang sedang tiki 2 jam so nyanda. Itu yang untuk anak-anak SD, Kang. Mau baku ganti kata. Yang grup 1 so pulang baru grup 2. Jadi pertanyaan apa yang orang dapat di sekolah? Mungkin janda banyak. Dan itu orang bukan sesalah guru. Oh, kenapa dia begini? Kenapa ini anak masih bolbak, so kelas 3 belum tahu baca. Kenapa ini anak BH buta huruf, so kelas ampa. Tuh. Ini menjadi kesaksian juga orang semua. Karena ada yang kita dapati kelas 3 ternyata belum tahu baca. Mau salahkan siapa? Dia pe guru. Mau salahkan siapa? Sedangkan yang paling banyak waktu sekarang ada di dalam keluarga. Pendidikan non formal pertama di keluarga, kemudian itu sekolah minggu. Masalah siapa? Pasti orang berkaca, aduh kita salah ini. Mungkin karena sibuk kerja. Tidak memperhatikan ini anak. Dan orang pasti mau berupaya agar supaya anak-anak kita bagus. Dia pendidikan bagus. Makanya orang juga berupaya melakukan yang terbaik. Tetapi tak jarang juga orang lihat bahwa banyak juga orang tua yang belum mampu, saya bilang tidak mampu, tapi belum mampu ini. Belum mampu untuk jadi teladan. Toh? Belum mampu untuk kasih contoh yang baik for DP anak. Penyesalan akan terjadi ketika DP anak so remaja, pemuda, mau perintah, so ini boleh motor, kurang sama dengan kuda kayu. Paling orang juga yang menyesal waktu dari kecilnya tidak didik dengan baik. Karena pendidikan itu, orang juga pernah renungkan bersama long life education. Pendidikan itu seumur hidup. Ketika orang tua diberikan tanggung jawab, ada anak, sadari tanggung jawab itu untuk mengarahkan, membimbing mereka. Bukan kita hanya masa bodoh, oh si biar Jo. Nah, waktu masih kecil, aduh biar Jo. Dia kok belum tahu. Nanti dia so besar, dia bikin hal-hal yang sama. Ketika dari kecil orang suarakan, itu tidak boleh nih, jangan itu. Toh? Dia beranjak dewasa, dia mengerti ternyata itu nih boleh mau baking. Toh, dari sekolah minggu. Makanya gampang sekali bentuk anak ketika dari masih sekolah minggu. Dan orang bersyukur, orang pe gereja ini masih ada sekolah minggu. Tapi kita pernah pelayanan di tempat yang lain waktu PPL, banyak anak-anak tapi tidak ada sekolah minggu. Makanya jangan heran anak-anak itu liar. Dorang jago sekali. Pamake dan kalau orang pe istilah, udah pangbanyau. Karena apa? Orang tua juga sibuk kerja, tidak mampu menanamkan iman Kristen kepada anak itu. Dan yang tidak heran, bukan terima mahkota kebanggaan, malahan mahkota duri. Toh? Aduh menderita sekali. Aduh anak. Apalagi anak-anak kalau orang didik dari kecil, dia cepat mengerti. Kalau dari kecil orang salah didik, toh,
Ngana jangan mau turun di situ. Ngana jatuh di kursi kita tahu injang pengana. Kan kebanyakan sekarang begitu orang lihat salah didik. Toh, anak bawa gunting, bawa pisau. Berani tak dicu tangan kita tambah potong ngana pejare. Nah mungkin kalau kita lihat ini memang banyak juga yang mengalami seperti ini. Anak sunai. Berani ngana jatuh di situ, kita tambah sepatang ngana kaki. Pasti ada juga yang kita temui. Atau nyana panggil anak dengan kata-kata kasar. Toh, 1, 2, sampai 3 ngana jada datang, kita pirako deng ban atau kita piambe deng ban. Mungkin ini jadi teguran keras for orang. Kalau suka orang mau terima mahkota, kebanggaan, maka belajar dari hal-hal kecil, memperhatikan anak yang harus orang ini, orang petanggung jawab. Kalau anak berhasil, siapa duluan yang mau berbangga? Siapa yang terima mahkota itu? Dia mama dan papa. Tuh? Kalau anak berhasilnya, tidak mungkin mau tanya, siapa DP wali kelas? Odo encik dayu, memang jago kuat dia jebak mengajar. Pasti mau tanya DP mama dan papa siapa? Tidak mungkin mau tanya ketika dia berhasil, siapa DP mama Ani, papa Ani? Pasti akan tanya DP mama dan papa. Dan DP mama papa esteker duluan berbangga, senang karena anak berhasil. Begitupun sebaliknya, ketika itu anak gagal, dapat kemari di atas kubur, deng ehabon. Masosel, masih anak-anak remaja. Siapa duluan memalo? Nyandak mau tanya, siapa DP wali kelas? Oh Tuhan, masih deng seragam so ini. Pasti mau siapa DP mama dem papa? Toh? Betul atau nyanda? Dan ini yang sekali lagi saya mau katakan. Jadi pesan firman bagi orang. Keberhasilan, keburukan anak ditentukan dari kehidupan orang tua. Dan tentu menjadi kesukacitaan. Orang juga pernah mungkin membaca ayat di Amsal 29, ayatnya yang ke-17. Didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Tora akan bersukacita ketika mampu mendidik anak. Tora akan sakit kepala stres ketika kurang dapat apa-apa panggil. Di sekolah, panggilan orang tua, di ini, sebagai kasus. Dan dari firman ini, kita belajar terus bahwa anak itu dipercayakan untuk kita didik dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jangan pernah lalai untuk terus memberikan pengajaran. Dan satu saat, Tora akan menerima mahkota itu. Kalau Tora orang kamu bilang, aduh, mau KIP akang dulu tuh anak-anak P. Sual rerah. Tuh, karena apa? Orang katuk yang berupaya membimbing, mengarahkan mereka. Dan biarlah firman ini akan terus menolong, memampukan kita sebagai orang tua, mama, papa, oma, opa, melakukan semua yang terbaik dalam tanggung jawab kehidupan kita. Amin.